Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara Psikologi Keluarga. Alhamdulillah Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar Baraja sudah hadir di studio. Dan di sini juga ada Ustaz Hasan Sajali yang ikut memberi semangat kepada kita. Ada Mbak Nuning, ada Ondi di switcher dan kamera, juga ada Anis Malim. Kasus yang masuk ke meja redaksi tentang seorang ibu yang khawatir, dia anaknya anak pungut gitu. Kapan sebaiknya dia memberitahu anak bahwa dia tuh anak adopsi gitu. Dia anaknya ini sudah usia 6 tahun. Kemudian satu lagi seorang suami yang ternyata punya istri kedua, tapi istri pertama tidak tahu. Istri pertamanya baik banget, dia sayang banget. Apakah perlu diberitahu bahwa dia sudah punya istri lagi? Nah itu ya problemnya di situ. Oke, nanti akan dijawab oleh Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Abu Bakar Baraja. Salam Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar Baraja. Baik, kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dimudahkan dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada setiap hari. Baik, Mbak Nuning bisa dibacakan kasus detailnya seperti apa? Siap, Mas Krisna. Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar, dan Ikhwan Akhwat yang menyimak acara Psikologi Keluarga. Kasus yang pertama tentang adopsi anak sejak masih bayi. Rasa sayangnya luar biasa. Sekarang sudah kelas 6. SD. Anak belum tahu bahwa dia adalah anak adopsi. Dia bingung kapan mengatakan hal yang sebenarnya kepada sang anak. Itu dulu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustaz Abu Bakar Baraja, Ustaz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq, Ibu Hajjah Nur, Ondi, Ateb, dan semua kerabat kerja di studio, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan akhwat, seayah dan seibu yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah kita dengar dua kasus yang menjadi pembuka dari acara kita ini. Yang pertama, seorang suami menikah dengan istri kedua, tapi dalam keadaan sir dan rahasia, di mana istri tuanya tidak tahu sama sekali. Pertanyaannya, apakah perlu dia memberitahukan keadaan dia kepada istri tuanya? Jawabannya, apabila suami melihat istrinya memang seorang wanita yang siap untuk menerima, berita yang sampai kepadanya tidak akan
menimbulkan dampak negatif bagi dirinya, tidak akan membuat istrinya shock hingga mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, maka sebaiknya dia beritahukan pada istrinya. Kalau memang istrinya wanita yang siap untuk menerima hal tersebut. Daripada dengar dari orang lain. Dia jelaskan bahwa alasan dia menikah bukan karena dia tidak menyukai istrinya lagi, atau akan bernomor duakan dia karena ada yang muda, sama sekali tidak. Kemudian kalau dia ingin menikah lagi, harus memilih wanita baik-baik. Jangan wanita-wanita ya yang terbiasa beriforia. Akhirnya istrinya nanti yang tua beranggapan bahwa suaminya suka sama tipe-tipe wanita yang seperti ini. Akhirnya sudah berjilbab, lepas jilbabnya. Jadi kalau menikah dengan wanita salihah juga yang bisa menyadari kedudukannya dan menghargai istrinya yang tua. Ini kalau seandainya kondisi istri siap untuk menerima. Tapi kalau pemberitahuan akan mengakibatkan dia shock, akan mengakibatkan dia sakit, akan mengakibatkan terjadinya keretakan dan kebencian, maka saya melihat bahwa menyembunyikan perkawinan dengan yang kedua itu yang terbaik. Tapi dengan syarat yang kedua siap menerima dengan ikhlas bahwa dia apa? Statusnya dalam keadaan tertutup. Asal ada saksi-saksi yang membuktikan bahwa apa? Bahwa dia sudah menikah. Ini untuk menjaga yang pertama. Karena saya lihat kondisi wanita zaman sekarang dengan adanya keterbukaan, medsos, ya. Yang lebih banyak yang beredar di tengah masyarakat ini adalah hal-hal yang sifatnya apa? Yang sifatnya tradisi, budaya, juga hal-hal yang sifatnya apa? Bersifat emosional. Di mana berita yang beredar di media bukan berita yang mendidik, berita yang membuat orang menjadi bijak, tapi malah membuat orang waliyadzubillah kehilangan akal sehatnya, tidak mampu mengendalikan emosinya, akhirnya menimbulkan dampak-dampak yang lebih besar lagi. Jadi kalau memang dia tahu istrinya, apalagi kalau istrinya punya penyakit jantung, juga ada hipertensi, lemah, kalau diberitahukan niscaya akan menimbulkan dampak yang negatif. Walaupun si istri mengatakan kalau kamu menikah lagi, tapi tetap bagaimanapun juga dia merasa dia nggak mampu melayani suaminya. Tapi kalau suami menikah pasti hatinya akan hancur. Jadi jangan menambah kehancuran buat istrinya. Dia menikah sembunyi-sembunyi dan istri tuanya juga kalau bisa tidak banyak bertanya dalam hal ini. Dan suami kalau diminta oleh istri tuanya untuk menikah lagi, katakan enggak, bagi saya cukup kamu. Artinya menghibur perasaannya. Ini bukan berbohong, tapi untuk betul-betul menjaga dirinya agar kondisinya yang lemah dan sakit tidak memuncak. Saya punya pengalaman dengan orang yang saya kenal. Kebetulan dia sudah beristri, punya anak wanita 2. Setelah sekian lama dia menikah, ternyata dia tak kunjung mendapatkan anak laki-laki. Orang tua laki-laki selalu mendesak supaya dia bisa mendapatkan keturunan laki-laki. Tapi ternyata kondisi istrinya tidak mengizinkan. Akhirnya pihak laki-laki didesak oleh orang tuanya dan lain-lainnya untuk menikah lagi. Menikah lagi. Karena yang tua tidak memungkinkan lagi untuk punya anak. Pertama si laki-laki berat, tapi karena desakan-desakan terus-menerus, akhirnya dia menikah dengan seorang wanita. Sewaktu mereka menikah dan beradi puada, walaupun sudah sembunyi di tempat yang jauh, ternyata pada acara pernikahan rupanya ada yang kenal dengan teman istrinya. Teman istrinya tahu-tahu di depan puada, ternyata dia lihat laki-laki yang jadi pengantin, suami dari temannya. Akhirnya begitu selesai perkawinan, saya kenal baik kebetulan dengan wanita ini yang menyaksikan perkawinan tersebut, datang ke rumah. Dia mengatakan, Ustadz, ternyata si fulan kawin lagi.
Istri kan saya kenal dari teman saya. Perlu nggak saya beritahukan istrinya? Saya bilang kalau kamu bawa kabar kepada istrinya, dengan kondisi keadaannya, bisa dia shock, bisa terjadi apa-apa. Kedua, dia bisa berpisah dari suaminya, kamu merusak rumah tangga orang lain. Tapi kalau kamu diam, apa ruginya? Kamu dapat pahala kalau kamu menutupi apa? Hal ini. Kesian si wanita ini. Ya, apalagi dengan usia dia. Kalau kamu beritahukan, saya punya dugaan bahwa dia bakal kenapa-napa. Akhirnya subhanallah berlangsung waktu yang cukup lama, laki-laki juga mempunyai anak. Tidak lama kemudian ada berita bahwa si laki-laki ini berdasarkan diagnosis dokter terkena kanker. Dan stadiumnya juga stadium mendekati akhir. Akhirnya pada saat detik-detik terakhir dia beritahukan istrinya. Bukan karena dia tidak mencintai istrinya, bukan karena menomorduakan, bukan juga karena tergila-gila pada wanita. Dia menikah lagi untuk mendapatkan anak laki-laki. Si istri menyaksikan suaminya yang sudah diambang kematian. Gak mungkin dia marah kan. Dia berdiam, ya, menerima kondisi ini. Tapi tetap sebagai seorang wanita akan shock hatinya. Betul nggak? Akan shock. Tapi shocknya tidak sama kalau dari awal diberitahukan. Kalau dari awal dilihat suaminya sehat, ya, masih nggak ada apa-apa, beda dengan kondisi suami yang diambang kematian. Dan suaminya baik padanya, nggak pernah sama sekali melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi terkadang tidak tahu itu sebetulnya merupakan obat. Tidak tahu bukan merupakan satu hal yang merugikan, kecuali apa? Menyangkut kewaliman pada seseorang. Orang berbuat walim, atau katakan seseorang akan kerjasama dengan seseorang. Kita tahu teman kerjasamanya ini walim. Lalu yang diajak kerjasama datang sama kita, Ustaz bagaimana pandangan Anda terhadap fulan? Kalau dia memang walim, tidak jujur, katakan bahwa dia orang yang tidak tepat untuk jadi mitra kamu. Atau melamar anak seseorang, melamar anak perempuannya. Kalau dia bertanya, bagaimana Ustadz, laki-laki ini baik apa tidak? Kita mesti beritahukan apa adanya. Tapi kasus wanita ini yang di Madu, kalau diberitahukan akan berdampak negatif, tapi kalau ditutupi, insya Allah efeknya, ya, akibatnya lebih ringan. Jadi kita sebagai orang yang beriman berusaha betul-betul untuk menjaga perasaan, keharmonian, dan keutuhan rumah tangga. Jangan kita punya kebiasaan suka menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Nah, laki-laki yang menikah tadi bukan berarti dia takut sama istrinya. Tapi dia takut istrinya terkena apa-apa kalau dia beritahukan. Tapi ada wanita-wanita memang siap untuk dipoligami. Dan laki-laki di saat memberitahukan pada istrinya, ya, pemberitahuan tersebut paling hanya membuat si istri kecewa sesaat, tapi setelah itu dia bisa menerima. Yang penting lakinya berlaku adil. Jadi beda zaman dulu, pada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, bahkan berapa puluh tahun yang lampau, tahun 60-an, 70-an. Belum ada media yang membuat orang terbuka terhadap berbagai macam persoalan. Kalau sekarang orang begitu buka masalah, poligami dan tanggapannya keluar tanggapan yang bermacam-macam. Mengatakan tidak adil, tidak ini, tidak itu, dan lain sebagainya. Akhirnya membuat wanita ini yang dalam rumah begitu membaca kasus ini, akhirnya terpancing, terbakar emosinya. Mereka bukan berikan solusi, malah menambahkan apa? Minyak ke dalam api. Nah, kita ingin menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak dirusak, menghindari efek yang lebih buruk. Menghindari efek yang lebih buruk. Walaupun sebetulnya sunnahnya itu sama-sama tahu. Tapi beda kondisi dulu sama kondisi sekarang. Bukan kita menganggap sunnah Nabi tidak relevan. Tapi kondisi sekarang kita lihat wanita-wanita kita kebanyakan yang tidak siap. Tidak sih? Tidak siap. Sampai ada berita di Sulawesi beberapa tahun yang lampau, seorang wanita guru diberitahukan bahwa suaminya kawin lagi. Si perempuan tidak periksa, tidak tanya dulu, dia siapin air keras. Suaminya masuk ke depan rubber langsung disirami air. Ternyata itu cuma main-main orang umum.
Artinya bagaimana, coba lihat si wanita ini kehilangan akal sehatnya karena mendengar suaminya menikah lagi. Dianggap menikah lagi itu kejahatan. Tapi kalau datang ke rumah pelacuran, sembunyi-sembunyi, ya, istri tutup mata. Yang penting jangan apa? Jangan menikah lagi. Sampai ada pepatah, anekdot di kalangan laki-laki dan pemuda-pemuda yang suka berbuat yang tidak-tidak. Mendingan beli sate daripada kita beli kambing, ya. Kemudian masak. Kalau beli sate, kita makan, tusuknya kita buang. Piringnya kita nggak cuci lagi. Jadi mereka mau cari yang mudah, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa perzinahan itu menimbulkan kerusakan, mendatangkan kemiskinan, menimbulkan kegelapan dalam hidup. Jadi kalau wanita, ya, katakan, dan wanita juga yang dinikahi yang kedua ini jangan suka pamer. Kadang-kadang sengaja dimasukkan di Facebook, dimasukkan di Instagram untuk pamer. Nah, laki-laki yang ingin menutupi pernikahannya, kalau bisa jangan nikah sama wanita seperti ini. Menikah dengan wanita yang tidak ingin suka menonjolkan diri, tidak ingin pamer. Dan saya jumpai, ada teman baik saya menikah dengan seorang wanita. Karena kan pergaulan di luar biasa, si suami ini takut kalau sampai berzina. Istrinya juga masih muda, sudah punya berapa anak, tapi masing-masing punya kesibukan. Akhirnya si laki-laki menikah dengan seorang wanita. Wanita baik, ya, anggun, cantik, tapi pengertian. Si wanita kebetulan janda, tidak terlalu tua. Dia menikah, setelah itu si wanita bilang apa? Kalau di tempat-tempat umum, ya, kita jalan, kita kalau bisa jangan bersama. Supaya jangan sampai nanti sampai ke, saya juga wanita tahu bagaimana perasaan wanita kalau dimadu. Tapi kita bukan melakukan perbuatan haram, tapi perbuatan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita jalan, kecuali kalau rame-rame. Kalau berdua, kamu di depan, saya di belakang. Nanti si perempuan ini beli pakaian untuk anak, pakaian untuk perempuan, kirimkan buat istri kamu, katakan bahwa kamu yang belikan. Sampai saat ini, yang tua tidak pernah dengar suaminya kawin lagi. Si perempuan menjaga dirinya, paling perempuan bukan dari kalangan-kalangan yang dari kampung. Di tengah kota, di kalangan yang elit, ya, berpendidikan, tapi dia paham bagaimana perasaan wanita. Tapi dia sayang sama suaminya. Kalau suaminya nggak baik, dia akan apa? Akan dengan mudah dia minta dilepaskan. Tapi si laki-laki baik, dia juga ingin dapat suami yang baik. Bukan hanya perempuan yang statusnya apa? Gadis saja. Dia juga sebagai seorang wanita yang pernah berumah tangga dikecewakan oleh suaminya, dia ingin dapat suami yang baik. Jadi dia melakukan kiat untuk tidak sama sekali menunjukkan dirinya sebagai istri fulan. Tapi kesaksian bahwa dia menikah ada. Jadi kalau punya anak kan nggak ada masalah apa-apa. Akhirnya cara-cara yang bijak perlu ditempuh laki-laki. Mungkin sebagian wanita marah sama saya. Ustaz Husain nih menunjukkan jalan yang nggak benar buat laki-laki kita. Tidak. Daripada dia berzina, membawa penyakit ke rumah, menimbulkan waliyadzubillah perbuatan yang tidak. Dan kalau orang sudah mulai berzina, mulai mendekati minuman. Nanti mulai dia menggunakan tangan kasar memukul istrinya. Tapi kalau yang berzina, yang menikah dengan cara baik-baik, orangnya juga mulia, insya Allah mudah-mudahan tidak akan mengecewakan ibu sekalian. Nah, apa yang saya sampaikan dari jawaban untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan juga perasaan wanita-wanita kita. Nah, yang kedua. Seorang mengangkat anak, ya, mengadopsinya, hingga berada pada sekolah kelas 6 SD. Sampai saat itu dia belum tahu bahwa dirinya sebagai anak angkat. Kapan diberitahukan? Apakah tunggu sampai dewasa? Apakah tetap pada saat ini tersebut? Yang terbaik, semakin cepat semakin baik. Karena semakin dia dewasa, merasakan hubungan yang semakin dekat, nanti di saat dia mendengarkan berita pada saat tersebut, syoknya akan lebih besar. Tapi kalau dalam usia 6 SD, ya, bapak ibu beritahukan, ya, nak, bapak amat sayang sama kamu, begitu juga ibu. Sayang kepada kamu. Cuma karena dalam hukum agama, ya, Allah perintahkan kita untuk menyampaikan kebenaran, maka kamu perlu tahu, kamu bukan anak biologis saya atau ibu. Tapi di hati kamu, kamu tidak kurang daripada anak biologis.
Jadi kamu jangan berkecil hati. Di mata ayah sama ibu, kamu adalah anak ayah sama ibu. Tidak berbeda dengan anak biologis. Saya beritahukan ini karena Allah perintahkan ud'uhum li abaihim fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Panggil mereka dengan nama orang tua mereka. Kalau kalian tidak tahu orang tuanya, maka mereka saudara-saudara sekalian seagama. Bapak ibu di saat memberikan nafkah mendidik dirinya, ya, itu ganjarannya besar. Tapi kalau bapak ibu takut, kalau dia tahu nanti nggak sayang sama bapak ibu lagi, sebetulnya yang ditakuti syoknya bukan syok anak, tapi syok apa? Syok ibu biasanya yang khawatir. Kalau sampai anaknya tahu bukan anak kandungnya, akhirnya dia akan melupakan dirinya. Sama sekali tidak. Kalau ini anak dari mulai kecil diberitahukan, insya Allah dia akan tahu diri. Akan tahu diri. Jangan seperti kejadian seorang yang saya kenal, dirawat dari mulai kecil, si ibu sayang betul, dari mulai bayi diambil, sampai itu anak dewasa, si ibu tidak ingin tahu sama sekali orang bahwa ini anak angkatnya. Saya bilang ini salah, beritahukan. Si anak menjadi anak manja karena disayang secara berlebih-lebihan. Akhirnya begitu di akhir dia tahu bahwa dia bukan anak kandungnya, sikapnya apa? Sikapnya menjadi arogan. Kejadian seorang bapak ibu datang ke rumah, cerita, Ustadz, saya pelihara anak perempuan dari mulai bayi sampai dewasa. Dan dia punya kakak laki, ya, yang berasal dari apa? Dari anak saya. Jadi dia punya anak laki-laki, dia rawat seorang perempuan dari mulai kecil. Begitu dewasa, si bapak ibu beritahukan bahwa kamu ini bukan anak saya. Ngamuk yang luar biasa. Dianggap dia dibohongi, dia ini. Saya bilang salah. Kamu bersyukur atas kebaikan dua orang tua yang merawat kamu, padahal kamu bukan anak biologisnya. Tapi dia marah secara berlebih-lebihan. Sedangkan sang kakak laki-laki yang anak kandung justru bersikap santun dan sopan. Si bapak ibu memberitahukan bukan karena ingin membuang, tapi karena apa? Kewajiban yang Allah perintahkan. Jadi kalau sudah semakin dewasa, semakin besar, agak sulit untuk apa? Untuk bisa menerima. Tapi kalau dalam usia kanak-kanak, dan ibu yang merawat, bapak yang merawat, tidak perlu merasa khawatir dia akan melupakan bapak dan ibu. Nah kalau berkaitan hubungan mahram, memang dia bukan mahram dari ibu. Tapi bisa ditempuh cara yang lain. Umpamanya nanti dia menikah dengan ponakan ibu. Ya, menikah dengan ponakan ibu. Artinya bisa dilakukan, ya. Katakan dia dilakukan upaya untuk bisa menjadi muhrimnya. Kalau tidak juga, ya, asal ibu berpakaian sopan, ya, dia tumbuh dengan cara baik-baik, tetap hubungan kecintaan di antara anak dan ibu yang mengangkat tidak akan hilang. Jadi kita berharap betul-betul dalam hal ini keselamatan untuk semuanya. Selamat di hadapan Allah, tidak melanggar syariatnya. Kemudian juga selamat dalam kehidupan rumah tangga karena dalam keadaan yang penuh kesejukan, keterbukaan. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya. Wallahu a'lam. Jadi Mas Krisna, lebih baik itu white lies tadi ya, daripada istri menjadi kacau balau perasaannya, jadi tunda saja gitu ya. Saya tidak tahu, tapi kalau ada di antara ikhwan akhwat yang merasa perlu memilih, kita simak lagi kira-kira tambahan dari Ustadz Abu Bakar apa sehingga langkah kita bisa menjadi semakin aman dan tidak melukai siapapun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu senantiasa bersyukur karena hati kita selalu bersama dengan Allah. Memang sesuatu hal yang memberatkan hidup kita untuk menentukan sesuatu. Ketika kita mau menentukan sesuatu, itu ada berbagai macam pikiran. Mau mengambil sesuatu, itu juga terpikirkan. Apalagi tindakan-tindakan yang akan menyakitkan orang lain. Apalagi menyinggung perasaan orang lain. Itu perasaan kita, mau tidak mau, akan tergoyang. Perasaan kita, mau tidak mau juga akan terganggu. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan orang lain, bukan dengan kita saja.
Ada hubungannya dengan orang lain. Kalau kita katakan dengan sebenarnya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Seperti yang tadi dikatakan Ustaz Husin, bisa saja istri pertama nggak terima, bisa juga menerima. Nah, antara bisa saja inilah yang membuat kebingungan diri kita. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan? Untuk apa kita bingung? Kan gitu. Untuk apa kita bingung? Yang jelas, kita berbuat baik. Yang jelas, kita menikah, bukan berzina. Semua yang baik pasti akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita melakukan benar, pasti insya Allah selanjutnya akan menjadi benar. Pasti akan menjadi benar. Kecuali kalau kita berzina atau kita diam-diam melakukan hal yang tidak baik, pasti kita akan ketahuan pun yang nggak baik. Tapi kalau kita berbuat baik, seperti yang tadi, kita menikah, ada saksinya, insya Allah nanti ketahuan atau tidak ketahuan, pasti kebaikan yang ada. Ya, kita mau ketahuan atau tidak ketahuan, pasti ada kebaikannya. Berbuatlah baik. Menikah, sesuatu perbuatan yang baik. Berzina, sesuatu hal yang tidak baik. Jadi, kita menikah. Nah, ketika menikah, kita lihat kondisi. Kita perhatikan. Seperti yang tadi dikatakan, kalau istri kita masih belum siap, ya sebaiknya kita nggak perlu mengatakan. Kalau dia sudah siap, sebaiknya kita katakan. Karena dengan cepat kita mengatakan, insya Allah itu akan lebih baik kalau istri kita menerima. Tapi kalau istri kita tidak menerima, efeknya akan berbagai macam. Ya. Jadi mintalah sama Allah untuk bisa damai. Satu-satu jalan tidak ada lagi. Nah, kekuatan keyakinan kita kalau kita melakukan kebaikan, keyakinan kita bahwa kita benar-benar berbuat baik, yakinkan itu, maka nanti dengan sendirinya bisa berbuat baik semuanya dan berjalan dengan baik. Insya Allah itu yang terjadi. Jadi yakinkan kalau kita ingin menikah lagi, yakinkan bahwa ini adalah kebaikan. Tinggal bagaimana berikutnya, selanjutnya, pasti itu adalah kebaikan. Tidak mungkin tidak baik. Kecuali kalau kita berzina, efeknya berbagai macam. Kasus yang terjadi karena dia melakukan, habis kamu ini sih begitu dingin. Kalau suami itu diketahuan berzina, dia akan mengatakan, kamu sih dingin. Akhirnya si istri berusaha beringsakan begitu. Katanya si suami lagi gini, lu kamu kok kayak kesetanan? Nah, salah lagi. Nah, apa yang terjadi? Kedamaian itulah, komunikasi itulah, istilahnya mawadah itulah yang akan menguatkan agar suami tidak akan pergi kemana-mana. Kalau rumah tangga itu benar-benar terjalin dengan mawadah, insya Allah sang suami tidak akan pergi kepada yang lainnya, sang istri pun tidak akan pergi kepada yang lainnya. Ikatan, perasaan, kesatuan, kebersamaan, ini yang akan menguatkan. Namun, apabila sudah terjadi, ya yakinkan, ini adalah kebaikan. Yakinkan bahwa ini adalah kebaikan. Kebaikan inilah yang kita harus benar-benar pegang. Yakinkan itu akan menjadi baik. Nah, untuk kasus yang kedua, ini yang sangat perlu kita yakinkan bahwa anak adopsi itu merupakan suatu proses di mana amanat dari Allah. Bukan hanya dari rahim saja. Ketika kita dengan tiba-tiba mampu bisa mengambil, mengadopsi, itu merupakan amanat dari Allah. Oleh karena itu, kita harus benar-benar yakinkan bahwa anak tersebut adalah amanat Allah. Walaupun bukan dari rahim. Namun, bagaimana prosesnya?
yakinkan bahwa anak ini nanti akan jadi baik buat kita, bukan tidak baik. Pertamanya dia baik, setelah ketahuan malah dia nyari-nyari. Apa yang terjadi? Itu nggak akan terjadi kecuali kita terlalu ketakutan berlebihan. Bahwa dia bukan anak kita, tapi kita harus sayang melebihi dari anak yang kandung dan sebagainya. Itu juga kesalahan. Samakan antara anak angkat dan anak kandung. Jadi harus disamakan. Nah, kalau dia sudah benar-benar merasakan bahwa dia sebagai anak kandung, ya, tapi ketika dia mendengar bahwa dia bukan anak kandung, dia hanya sok mengatakan, kenapa kok aku seperti ini? Nah, disinilah proses di mana memberikan kesadaran, memberikan pengertian itu penting. Sejak kapan? Secara psikologis dalam perkembangannya, anak ketika dia mulai memahami sekitar 10 tahun. Di beberapa proses di sini, anak-anak yang 10 tahun itu dia sudah mulai mengamati, mulai memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Yang diperhatikan, kok saya nggak sama ya sama ibu saya? Kok saya nggak sama ya sama ayah saya? Kalau dia punya saudara kandung, ibunya punya saudara kandung lagi, kok saya nggak sama ya sama kakak saya? Nah, ini juga akan mempengaruhi. Itu perhatikan, sejak dia mulai memahami, biasanya di usia 10 tahun, mulai berkembangnya kognitif, pengertian, memahami. Di usia 10 tahun itu, anak mulai berasa. Ya. Ada satu keluarga mengadopsi anak dari di kandungan, orang ini, ibu ini sudah mengambil, sudah memiara ibunya, makanannya sampai melahirkan, langsung diambil. Nah, ketika dia sudah mulai terus sampai SMA dan mau kuliah, si ibu bingung, bagaimana saya harus kasih tahu apa tidak dikasih tahu? Nah, waktu dikasih tahu, ya, si anak itu mengatakan apa? Saya udah tahu. Waktu dibilangin, anak itu mengatakan apa? Saya sudah tahu. Kapan kamu tahu? Dari SMP sudah tahu. Kenapa? Karena dia berpikir. Manusia itu berpikir. Dia punya perasaan, dia berpikir. Ini kok wajahnya nggak sama dengan saya? Kok ini keluarganya, kok nggak ada secara genetiknya, misalkan seperti itu. Dia bisa berpikir. Nah, dengan berpikir itu dia punya perasaan. Akhirnya dia baik banget. Nanti dia bertingkah laku yang aneh-aneh. Dia baik bener. Nanti bertingkah laku yang aneh-aneh. Akhirnya si ibu itu bingung, kenapa kok anak saya ini nanti baik, nanti begitu, nanti baik, nanti begini. Terus berpikir. Sebenarnya anak itu sudah tahu. Dia cuma pengen, kasih tahu dong saya. Cuma bilang begitu. Setelah dikasih tahu, dia katakan, saya sudah tahu. Setelah dikasih tahu, dia bilang, saya sudah tahu. Sejak SMP. Jadi, sekitar usia 10 tahun, mulailah kita memberikan informasi, memberikan isyarat. Memberikan isyarat, menunjukkan, oh itu anak angkat, oh anak angkatnya si ibu itu dia baik banget setelah angkat-angkat. Teruskan informasi-informasi ini yang membuat anak itu meyakinkan, oh nggak apa-apa anak angkat juga, yang penting saya tetap disayang. Itu yang harus kita pertahankan kepada anak, yang memberikan informasi pada anak itu. Di usia berapa? Rata-rata di usia 10 tahun, karena berpikirnya sudah mulai berkembang. Kalau yang sudah kelewatan, itu kesel. Insya Allah kalau dari usia 10 tahun, kita sampaikan, selanjutnya akan menjadi anak yang baik dan amanat Allah. Jadi qurratan a'yun buat orang tuanya. Terima kasih. Jadi 10 tahun ya Mas Krisna? Idealnya anak dikasih tahu insya Allah. Tapi bagi Anda yang
memang ada putra-putri titipan di rumah. Ini merupakan sebuah karunia, bisa membesarkan hamba Allah dengan kasih sayang, dan mudah-mudahan untuk yang karena satu sebab dan lain hal harus ada orang nomor 2 di rumah, kita semua punya kesediaan, kerelaan, kemampuan untuk itu. Ustadz, masih ada sedikit waktu, mungkin bisa ditambahkan biar semangat kami semakin mantap melangkah. Syaitan berusaha menakut-nakuti manusia, membuat dia gelisah, resah di saat berjalan di jalan Allah. Jadi melalui was-was, syaitan menghantui manusia dengan ketakutan. Akhirnya membuat dia menempuh jalan yang salah. Nabi Adam ketika digoda bersama ibunda kita semua, justru berkaitan dengan apa yang ditakuti Adam. Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Mau nggak kamu saya tunjukkan pohon yang buat hidup kamu kekal dengan kekuasaan yang tidak pernah akan hancur. Orang kalau berada pada satu kedudukan kemuliaan takut kehilangan. Nah, karena takut kehilangan, seringkali kita menempuh cara-cara yang salah. Contoh, seorang presiden, seorang menteri takut kalau sampai kehilangan kedudukannya. Kecuali orang-orang yang melihat kejabatan ini sebagai amanat. Nah, dia berusaha mempertahankan bahkan dengan cara-cara yang arogan. Terkadang dia melakukan pembantaian terhadap lawannya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berserah diri pada Allah, pasrah hati kita bersama Allah, Allah akan jaga yang kita cintai. Oleh karena itu, Allah ingatkan kita pertama-tama, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu semua syaitan yang berusaha menakut-nakuti apa? Sekutu-sekutunya, mitra-mitranya. Di dunia dari laki kaum manusia. Jangan kalian takut pada mereka, takut padaku kalau kalian beriman. Kemudian Allah juga ingatkan kita, bahwa sebetulnya Allah nggak pernah meninggalkan kita. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Apa yang meragukan kamu bahwa Allah kuasa untuk memberikan apa yang kamu inginkan? Dan dia tidak pernah sekejap pun meninggalkan kamu. Kalau seorang anak sering ditinggalkan orang tuanya, seorang istri sering ditinggalkan suami, suami juga ditinggalkan oleh istri, Allah tidak pernah sekejap pun meninggalkan kita. Nah, untuk membuka hubungan komunikasi bersama Allah, buka hati kita bersama Allah. Kita menyadari Allah, selama ini Allah dekat bersama kita, kita tidak sadari. Kita kurang menjaga kehormatan Allah, perintah-perintahnya, lebih banyak menjaga perasaan manusia, lebih takut dari manusia. Ini merupakan pangkal bahaya buat kita. Tapi siapa-siapa yang mengutamakan keridhaan Allah, Allah ridho padanya, dan Allah juga akan membuat apa? Orang di sekelilingnya akan ridho. Saya ingat waktu kita kanak-kanak di pesantren, kebetulan kita belajar di tempat orang tua kita sendiri. Saya punya orang tua selalu membawakan sebuah riwayat yang mungkin dari sisi sanad kurang kuat. Oleh karena itu nggak dikatakan qala Rasulullah, tapi diriwayatkan. Ayatnya juga sesuai dengan Al-Quran. Manil tamasa ridallah fi sukhtir nas. Manil tamasa ridallah fi sukhtir nas. Ahabbahullah wa ahabba alaihin nas. Siapa yang lebih mengutamakan keridhaan Allah, walaupun manusia tidak suka, bahkan membenci dirinya, Allah ridha padanya. Allah akan membalik nanti, orang yang tadinya membenci akan mencintai dirinya. Tapi sebaliknya, wa man iltamasa ridwan nas fi sukhtillah. Siapa yang mengutamakan keridhaan manusia dan mengabaikan kemurkaan Allah, lebih menjaga perasaan orang, takut dari orang, Allah murka padanya dan akan membuat nanti orang yang tadinya suka sama dia berbalik. Ini fakta. Pejabat-pejabat yang di atas yang korupsi sama-sama, begitu ada apa-apa, mereka akan saling melaknat. Di akhirat pun seperti Allah bilang apa? Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, tiap satu rombongan masuk, ya, maka rombongan yang melihat mereka saling melaknat gara-gara kamu sampai kayak begini. Tapi yang nasihati orang dengan tulus, dengan jujur, yang tidak mau berbuat yang tidak-tidak, pertama nggak disukai. Tapi satu hari mereka akan mengetahui
bahwa teman sejati itu yang memberikan nasihat, bukan yang suka menyanjung kita, memuji kita. Tapi kebanyakan orang tidak suka kata-kata yang baik. Mereka menganggap kata-kata yang baik dan benar itu racun. Sedangkan kata-kata yang manis itu merupakan merupakan obat dan hiburan. Salah. Jadi dalam kehidupan rumah tangga kita, baik suami maupun istri, baik berkaitan dengan anak, kalau kita utamakan keridhaan Allah, yakin betul-betul Allah akan jaga semua yang kita cintai. Saya teringat kepada pasangan suami istri yang diceritakan dalam tulisan para ulama. Seorang wanita cantik dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang pria yang tidak tampan. Tapi wanita ini wanita solehah. Dia selalu taat pada suaminya, hormat pada suaminya. Dan suaminya ternyata orang yang betul-betul mengenali dirinya. Menghargai kebaikan istri, dia muliakan istrinya, dia hargai istrinya. Semakin mensyukuri kebaikannya. Dan mereka semua berjalan di jalan Allah. Satu hari istrinya bilang, Insya Allah mas, ya. Bahasa Indonesianya mas. Dalam bahasa Arab ya, dia mengatakan, suamiku, bila kita wafat, insya Allah kita berdua akan masuk surga. Suami bertanya, dari mana kamu tahu masalah ini? Dia mengatakan, saya sebagaimana yang kamu tahu diberikan kecantikan, keindahan. Allah nikahkan saya dengan kamu yang dari sisi ketampanan, ya, artinya kurang. Saya bersabar menerima semua ini dan melayani kamu dengan penuh hormat kecintaan. Allah menjanjikan balasannya untuk orang yang bersabar. Sedangkan kamu ya, yang diuji oleh Allah menikahi ya, kecantikan yang seharusnya ya, menurut pandangan orang tidak terjangkau. Tapi kamu bersyukur kepada Allah, kamu perlakukan istri kamu dengan baik dan mulia, kamu menghargai nikmat Allah. Allah berjanji untuk orang yang bersyukur akan menambahkan nikmatnya. Jadi kita kalau ada keluhan, ada persoalan, kalau bisa ngadu pada Allah. Saya merasakan banyak cobaan dalam hidup. Orang terkadang melihat kita tertawa, kan orang nggak tahu apa yang di hati kita kan. Kalau kita cerita sama seseorang, dia tidak akan mampu menyelesaikan persoalan kita. Bahkan terkadang dia akan cerita ke sana kemari. Tapi kalau kita ngadu sama Allah, pada saat kita sujud, pada saat kita bangun di waktu malam, subhanallah rahasia kita tertutup. Tapi balasan dari Allah ternyata luar biasa. Dengan kehendaknya idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau kita sedang dalam keadaan sempit, ingat Allah sedang mendidik kamu untuk membuat kamu ingat pada Allah. Karena selama ini kamu lupa. Di saat Allah memberikan kamu nikmat setelah kesempitan, kamu akan merasakan arti dari nikmat Allah. Oleh karena itu, hubungan manis mesra bersama Allah melebihi keindahan hubungan manis mesra dengan yang lain. Karena begitu kita mesra bersama Allah, Allah akan membuat seluruh kehidupan akan mesra bersama kita. Tapi begitu kita melakukan yang tidak baik terhadap Allah, tidak menghormati kebesaran keagungannya, walaupun kita di puncak kemuliaan, satu hari kemuliaan tersebut akan menjadi duri yang menusuk hati kita. Akan menjadi sebab kebinasaan dan kehancuran kita. Maka sebagaimana nasihat dari seorang yang saya kenal orang tua, sebelum dia meninggal dunia, dia orang kaya raya, tapi hidupnya selalu naik bajai. Anaknya naik Mercy, si bapak naik bajai. Bapaknya selalu berlaku baik pada tetangganya, pada kerabatnya, pada orang di sekelilingnya. Baik yang Masya Allah. Dan setiap undangan dia selalu datang. Bersilaturahim meninggal dunia, perkawinan, selalu datang dan tidak pernah sama sekali menonjolkan dirinya. Dia memilih tempat yang kosong, dia duduk. Hanya menggunakan baju koko dan sarung. Dia betul-betul menjaga adabnya. Padahal dia orang yang diberikan kekayaan oleh Allah. Saya bertemu satu kali dalam acara meninggal dunia. Saya sering bertemu dengan dia. Dia mengatakan, ya waladi, kul halal wa'budil jalal. Makan yang halal, sembah Allah yang maha agung. Insya Allah kamu akan bahagia hidup kamu. Gak lama saya dengar berita dia meninggal dunia. Kita sebentar lagi bakal dipanggil sama Allah. Yang suami, yang istri, yang bapak, yang anak. Ingat, sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Allah. Jadi jangan terlalu kita fokus untuk melampiaskan emosi kita. Melihat kekesalan kita, melihat sakit hati kita, kita ingat yang selama ini kita lakukan terhadap Allah bagaimana.
Kalau ingin dapat ampunan Allah, berlapang dadalah, bermuka lembut, bermulut manis, Anda akan menjadi kekasih Allah, akan menjadi kecintaan para malaikat yang selalu menerima selawatnya, begitu juga kecintaan manusia. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah limpahkan rahmatnya keberkahan atas kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jadi seorang suami boleh menyembunyikan istri keduanya ya, sepanjang bisa membahayakan istri pertamanya. Betul. Yang kedua, kalau dalam hal anak angkat itu boleh beritahu sebaiknya selagi anak masih muda, 10 tahun. minimal. Itu lebih bagus ya. Ya, terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Hamzah, Ustaz Abu Bakar Baraja. Baik, saya Muhammad Krisna, Odi Saputra, dan Anis Mualim mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.